Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan nama senyawa alkoksi-alkana atau yang dikenal juga dengan nama ether. Ini adalah salah satu deret homolog dari senyawa turunan alkana. Nah, bagaimana sekarang aturan dari pemberian nama senyawa ether? Nah, ini menurut IUPAC itu ada aturannya. Ada aturannya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan rantai yang terpanjang lalu diberi nama sebagai alkana. Jadi rantai terpanjangnya kita beri nama sebagai alkana. Sementara itu rantai yang pendek diberi nama sebagai alkoksi. Nah, misalnya metoksi, etoksi. Kalau yang alkananya berarti metana, etana, dan seterusnya. Nah, kemudian beri nomor dari karbon yang terdekat dengan cabang pada alkana. Jadi rantai karbonnya, rantai panjangnya diberi nomor, dimulai dari karbon yang terdekat dengan cabang pada alkana itu. Nah, alkoksi di sini dianggap sebagai cabang. Kemudian yang ketiga, nama alkoksi selalu ditulis paling depan sebelum nama cabang lainnya. Baru nanti diberi nama rantai panjangnya sebagai alkana. Nah, sementara untuk penamaan secara trivial atau nama lazim adalah sebagai berikut. Nah, jadi menyebutkan nama-nama alkil yang terikat pada gugus fungsi O. Nah, ini kan seperti ini, ROR. R-nya adalah alkil. Nah, baik kiri maupun kanan. Ini R-nya adalah alkil, bisa etil, metil, dan seterusnya. Nah, jadi alkil yang terikat pada O ini disebutkan, jadi menyebutkan nama-nama alkil yang terikat pada gugus fungsi O, lalu diikuti dengan kata ether. Nah, ini untuk pemberian nama secara trivial atau nama lazim. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Kita lihat contohnya, nama dari alkoksi alkana atau ether. Ini kita ambil satu contoh, ini senyawa. Ini adalah senyawa ether. Kemudian ini yang dilingkari ini rantai yang lebih panjang. Ini C-nya 3 ya. Jadi ini rantai yang lebih panjang, nanti dipakai sebagai alkana atau diberi nama sebagai alkana. Sementara yang ini rantainya lebih pendek, ada 2. Nah, ini rantai yang lebih pendek dipakai sebagai alkoksi. Nah, ini alkana dengan akhiran oksi, gitu kan. Nah, jadi ini namanya propana, kalau 3 berarti propana, kalau ini 2 berarti namanya etoksi, karena harus diberi akhiran oksi kan, berarti jadi ini namanya etoksi, sehingga nama senyawa ini adalah etoksi propana. Nah, itu untuk aturan menurut IUPAC. Sementara untuk menurut trivial, nama trivial, tadi dikatakan menyebutkan nama-nama alkil yang terikat pada O. Nah, ini alkil ini namanya adalah etil. Kalau C-nya 2 namanya etil. Kalau ini C-nya 3 namanya propil. Nah, urutkan berdasarkan abjad. Etil, propil, ether. Nah, jadi nama menurut trivialnya adalah etil, propil, ether. Ini etil, ini propil. Sementara untuk nama IUPAC-nya adalah etoksi. Ini etoksinya, kemudian ini propananya. Jadi etoksi propana. Kita lihat sekarang contoh yang kedua. Nah, ini ada senyawa ether, ini ada alkil yang terikat pada O, ini juga alkil yang terikat pada O. Kita lihat bagaimana cara pemberian namanya. Nah, ini rantai panjangnya yang 4, ini adalah butana. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian ini rantai pendeknya sebagai etoksi. Jadi etoksi terikat pada atom C nomor 2. Jadi karena kita memberikan nomor untuk rantai panjang ini dari bawah ini, dari sini. Karena yang lebih dekat ke O, atau ke gugus fungsi atau ke cabang alkoksi ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, sehingga namanya adalah 2-etoksi butana. Di etoksinya terikat pada atom C nomor 2, rantai panjangnya 4, diberi nama butana, sehingga namanya
2-etoksibutana. Sementara untuk nama trivialnya, ini adalah alkil, sementara yang ini adalah sekunder butil. Nah, sehingga kita berikan namanya etil sekunder butil eter. Nah, untuk mempermudah penamaan eter atau dengan menggunakan trivial dengan nama lazim, maka kita harus mengenal nama-nama alkil atau mengenal struktur dari alkil. Nah, ini terutama untuk yang C-nya 3, C-nya 4. Ini yang C-nya 3 berarti ada propil. Ada propil, ada isopropil. Kita lihat di sini, kalau posisi propil itu ada yang belum berikatan, ini ada di nomor 1, ya, di yang pertama. Sementara isopropil itu yang belum berikatannya di nomor 2. Nah, ini nanti akan berikatan dengan oksinya. Ini juga akan berikatan dengan oksi atau berikatan dengan gugus lain. Sementara untuk yang C-nya 4 ini ada kemungkinan 4 struktur, bisa butil, isobutil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah, kalau kita lihat di sini berarti butil itu kalau yang belum berikatannya itu, yang belum punya pasangannya itu di nomor 1. Kemudian kalau isobutil, ini di nomor 1 tapi ada cabang metilnya, rantai 3, lalu ada cabang metilnya. Nah, ini isobutil. Kemudian sekunder butil, kalau yang belum berikatannya ini di nomor 2, dan tersier butil kalau posisinya yang belum berikatan ada yang terikat terletak di atom C yang tersier. Nah, jadi sangat penting untuk menguasai struktur dari alkil ini dalam pemberian nama baik senyawa eter ataupun senyawa-senyawa deret homolog yang lain. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh yang lain. Di sini ada 4 dari senyawa eter. Kita lihat di sini ada, nah ini C2H6O atau strukturnya ini CH3O CH3. Nama untuk trivialnya berarti dimetil eter. Artinya ini metil, maka disingkat atau disatukan menjadi dimetil eter. Atau kalau nama IUPAC-nya berarti ini salah satunya sebagai metoksi. Jadi ini metoksimetana. Metoksimetana. Kemudian yang kedua, ini sebelah kirinya adalah metil, sebelah kanannya adalah etil. Nah, diberi nama sesuai dengan urutan abjad. Jadi etil dulu, etil, metil, eter. Etil, metil, eter. Sementara untuk nama IUPAC-nya, rantai pendeknya kan ini 1, berarti ini dianggap sebagai metoksinya. Ini metoksi, dan ini yang 2 adalah etana. Jadi metoksi etana. Lalu yang ketiga di sini ada ini C3H7, ini C2H5. Berarti ini adalah etil, ini adalah propil. Ini namanya etil propil eter. Atau kalau nama IUPAC-nya berarti ini yang pendek sebagai alkoksi, jadi ini etoksi, yang panjang sebagai alkana, propana. Jadi namanya etoksi propana. Dan yang terakhir di sini ada C3H7, juga C3H7. Ini propil, maka menurut nama trivialnya dipropil eter. Sementara untuk nama IUPAC-nya ini sebagai oksinya, boleh yang ini kalau kebetulan sama ini propoksi dan rantai panjangnya propana. Jadi namanya propoksi propana. Jadi alkil eter untuk nama trivial dan alkoksi alkana untuk nama IUPAC. Nah, itulah cara pemberian nama senyawa dari kelompok alkoksi alkana atau eter, dan nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk nama-nama deret homolog yang lain. Terima kasih.